Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Syahla Kausalia dengan 3 digit NIM terakhir 225. Saya merupakan perwakilan dari SKD A8. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami dengan judul Gambling Addiction. Di SM5, kecanduan judi disebut sebagai salah satu gangguan mental. Meskipun individu telah mengalami dampak negatif finansial, psikologis, serta sosial dari kondisi ini, dorongan yang tidak terkendali untuk berjudi tetap ada. Kecanduan judi ini memiliki hubungan erat dengan sistem reward otak yang mirip dengan kecanduan zat aditif. Di Indonesia, fenomena judi daring semakin mengkhawatirkan karena banyak kasus yang melibatkan generasi muda, bahkan anak usia sekolah. Kemudian, kemudahan akses melalui internet, minimnya pengawasan, serta kurangnya edukasi membuat perjudian semakin marak di kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya menimbulkan dampak pada individual, tetapi juga berimbas pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat luas. Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, maka kajian tentang gambling addiction menjadi penting untuk dibahas secara mendalam. Pemahaman yang baik mengenai definisi, faktor risiko, dampak, serta strategi pencegahan dan penanganan sangat diperlukan agar fenomena ini dapat ditangani secara efektif. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kecanduan judi? Yang kedua, faktor apa saja yang berperan dalam timbulnya kecanduan judi? Yang ketiga, apa dampak negatif dari kecanduan judi? Dan yang terakhir, bagaimana pendekatan, pencegahan, dan penanganannya? Adapun tujuan penulisan yang diperoleh dari rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan definisi dan karakteristik kecanduan judi. Yang kedua, menguraikan faktor risiko dan mekanisme psikologis atau biologis. Yang ketiga, menjabarkan dampak multidimensi seperti medis, sosial, ekonomi, dan hukum. Dan yang terakhir, membahas strategi penanganan dan pencegahan. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Syahla Kausalia dengan 3 digit NIM terakhir 225. Saya akan menjelaskan mengenai definisi gambling addiction. Menurut DSM-5, istilah resmi untuk kecanduan judi adalah gambling disorder. Kondisi ini didefinisikan sebagai perilaku berjudi yang persisten dan berulang, sehingga menimbulkan gangguan atau penderitaan signifikan secara klinis. Diagnosis ditegakkan apabila individu menunjukkan setidaknya 4 dari 9 kriteria dalam periode 12 bulan. Perkenalkan, saya Gusti Putundayani Radina dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 039. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara judi rekreasional dan juga kecanduan. Jadi untuk judi rekreasional sendiri itu dilakukan sebagai hiburan sosial untuk mengisi waktu luang atau bersosialisasi, tanpa berfokus pada keuntungan finansial. Pemainnya pun mampu mengendalikan diri dengan menetapkan batasan pengeluaran sehingga aktivitas ini tidak mengganggu pekerjaan, studi maupun hubungan personal. Sedangkan untuk kecanduan itu ditandai dengan perilaku yang berlebih yang sulit dihentikan, yang mana pemain kehilangan kendali dan terus berjudi meskipun mengalami kerugian yang besar. Kondisi ini berdampak serius karena penderita akan cenderung mengabaikan aktivitas penting dalam kehidupannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Madevin Pranasya Suara dengan 3 yang terakhir 167. Jadi saya akan menjelaskan salah satu dari faktor risiko dan penyebab gambling disorder, yaitu faktor biologis. Yang pertama ada neurotransmitter. Neurotransmitter adalah zat kimia otak yang menjadi dasar komunikasi antar sesaraf, di mana pada gambling disorder ada beberapa neurotransmitter utama yang berperan, yaitu dopamin yang memicu rasa senang dan dorongan untuk mengambil resiko tinggi, di mana inilah yang membuat judi terasa euforik. Berikutnya ada serotonin yang membantu untuk mengontrol impuls, di mana ketika sistem serotonin terganggu, kemampuan untuk mengendalikan dorongan untuk berjudi menjadi lebih lemah. Berikutnya ada GABA yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan aktivitas otak, yang jika terganggu, kontrol perilaku judi jadi tidak stabil. Dan berikutnya noradrenalin yang menimbulkan rasa sensasi tegang ataupun thrill, yang membuat judi terasa semakin menegangkan sekaligus sulit dihentikan. Baik, yang kedua adalah mekanisme reward, di mana gambling disorder sangat erat kaitannya dengan jalur reward pathway. Reward pathway sendiri terdiri dari mesolimbic pathway,
yang dimana di dalamnya otak memperlakukan judi seolah-olah sebagai hadiah besar dan dimana dopamin banyak dilepaskan di sini. Selanjutnya ada striatum yang memiliki dua sisi atau peran, di mana ventral striatum terkait dengan rasa euforia ketika menang, dan dorsal striatum berperan dalam membentuk kebiasaan sehingga judi jadi otomatis untuk dilakukan. Berikutnya ada prefrontal cortex yang biasanya mengendalikan keputusan rasional, di mana pada gambling disorder justru melemah fungsinya, yang akibatnya kontrol kognitif berkurang dan individu lebih sulit untuk menahan diri. Dan ada juga tambahan yaitu near miss ataupun nyaris menang, di mana di sini otak salah menafsirkan ini sebagai hampir berhasil sehingga menimbulkan distorsi kognitif dan ilusi untuk kemenangan. Baik, yang ketiga adalah faktor genetik. Selain faktor neurotransmitter dan reward pathway, ada juga pengaruh genetik, di mana studi kembar di Australia menunjukkan bahwa gen sangat berkontribusi dengan kerentanan terhadap gambling disorder. Bahkan ditemukan bahwa kerentanan genetik ini tumpang tindih dengan alcohol use disorder baik pada pria maupun wanita. Artinya ada dasar biologis yang sama yang membuat sebagian orang lebih rentan mengalami berbagai jenis adiksi. Faktor lingkungan memang tetap berpengaruh, tetapi gen menjadi fondasi kerentanannya. Perkenalkan, nama saya Yosafat dengan 3 digit akhir NIM saya 135. Melanjutkan pembahasan yang tadi, saya membahas mengenai faktor psikologis yang menyebabkan kecanduan judi pada pasien. Ada berbagai macam, tapi saya ringkas menjadi ini saja, yaitu yang pertama ada distorsi kognitif seperti ilusi kontrol dan ekspektasi kemenangan yang membuat individu sulit menghentikan perilaku berjudi. Kemudian ada bias kognitif yang meningkatkan hubungan antara perjudian dengan distress psikologis. Lalu ada impulsivitas emosional yang berperan dalam memicu judi kompulsif. Kemudian ada kesulitan dalam regulasi emosi seperti penekanan atau penghindaran yang dapat memprediksi berkembangnya gangguan judi. Lalu ada komorbiditas dengan gangguan mental lain yang dapat memperburuk kondisi kecanduan judi dan juga memiliki akar etiologi yang sama. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Putri Adriana dengan NIM terakhir 189. Pada kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan 2.3 yaitu faktor sosial. Faktor-faktor krusial yang terdiri dari gangguan sosial. Pertama, mari kita lihat lingkungan keluarga dan pola asuhnya. Riwayat keluarga dengan masalah kecanduan, baik judi atau lainnya, secara signifikan meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkan kecanduan serupa. Pola asuh yang tidak konsisten dan ketidakstabilan emosional di rumah seringkali mendorong individu mencari pelarian. Selain itu, kondisi keuangan keluarga yang buruk dapat membuat judi terlihat sebagai solusi ajaib untuk masalah finansial. Kedua, ada pengaruh kelompok sebaya dan era digital. Tekanan sosial atau peer pressure dapat mendorong seseorang berjudi hanya untuk diterima oleh kelompoknya. Perilaku ini semakin dinormalisasi jika teman-teman di sekitar sering melakukannya. Di era digital, media sosial dan komunitas daring memperkuat pengaruh ini, menciptakan budaya di mana kemenangan dirayakan secara terbuka, memicu FOMO or fear of missing out, dan membuat individu merasa sulit untuk berhenti. Ketiga, faktor budaya dan aksesibilitas juga sangat berperan. Di beberapa kebudayaan, judi sudah menjadi bagian dari tradisi, menanamkan pandangan positif sejak dini. Ditambah dengan proliferasi situs judi daring, akses kini tidak terbatas, menghilangkan hambatan waktu dan lokasi sehingga memudahkan pengembangan kebiasaan judi. Terakhir, mari kita bahas stigma sosial dan lingkungan sosial. Stigma masyarakat yang memandang kecanduan jadi judi sebagai gagal moral, bukan sebagai kondisi medis, menjadi hambatan besar. Rasa malu dan takut akan penghakiman membuat individu menyembunyikan masalah dan mengisolasi diri. Sebaliknya, dukungan sosial yang kuat dari keluarga dan teman-teman adalah faktor pelindung yang vital, membantu individu mengakui masalah dan berani mencari bantuan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perekonomian yang buruk merupakan salah satu faktor terkuat yang mendorong seseorang untuk terjun dalam dunia perjudian dan berakhir mengalami kecanduan. Individu dengan kondisi ekonomi dan nasib sosial yang lebih rendah memiliki kemungkinan untuk mengalami masalah judi dibandingkan dengan kelompok ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan oleh persepsi individu yang menganggap judi sebagai solusi cepat untuk mengatasi masalah ekonomi mereka dan merupakan tiket untuk keluar dari kemiskinan. Perekonomian yang tidak stabil juga seringkali menempatkan individu dengan kondisi ekonomi rendah dalam posisi nekat sehingga rela menggunakan segala cara yang instan dan ceroboh untuk bertahan hidup. Kolaborasi antara individu, komunitas, dan pemerintahan dapat meringankan angka individu yang mengalami kecanduan judi akibat kondisi ekonomi. Pemerintah dapat membantu dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan,
bantuan, edukasi melalui melakukan pelarangan dan memberikan tindakan tegas pada lembaga maupun individu yang mempromosikan judi dan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran yang merupakan kelompok rentan untuk mencoba perjudian. Komunitas juga dapat saling tolong-menolong dalam kondisi ekonomi yang sulit, dan individu dapat memulai dari dirinya sendiri untuk berubah dan mencari solusi lainnya dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan judi. Jika merasa sulit untuk lepas dari kecanduan judi, individu juga dapat meminta pertolongan profesional untuk menangani masalah kecanduannya. Gabungan upaya dari berbagai kalangan masyarakat serta dari pemerintah akan merubah kondisi ekonomi menjadi lebih baik dan mengurangi angka masyarakat kecanduan judi secara signifikan. Perkenalkan, nama saya Vanesha Pirin dengan 3 digit yang terakhir 03. Di sini saya akan membahas mengenai hubungan penggunaan substansi dengan kecanduan judi, di mana penggunaan substansi secara signifikan akan meningkatkan faktor risiko untuk kecanduan judi. Risiko kecanduan judi ini dapat meningkat akibat dari penggunaan substansi yang signifikan melalui berbagai mekanisme perilaku, kognitif, dan juga neurobiologis. Individu dengan kecanduan judi seringkali menggunakan substansi seperti alkohol ataupun narkoba dalam mengatasi tekanan, kecemasan, atau stres yang timbul akibat aktivitas berjudi. Individu yang merokok ataupun mengkonsumsi alkohol cenderung akan untuk berjudi serta menghabiskan lebih banyak uang dalam judi, di mana penyalahgunaan alkohol secara khusus dapat memperburuk masalah perjudian karena dapat menimbulkan perilaku yang lebih berisiko dan juga berkontribusi pada perkembangan serta persistensi gangguan perjudian. Alkohol yang berperan sebagai aktivator di area striatum ventral pada penjudi yang juga alkoholik akan menunjukkan penurunan aktivitas striatum ventral selama fase antisipasi terhadap reward. Sebaliknya, pada fase penerimaan reward justru menunjukkan peningkatan aktivitas atau tetap stabil tanpa adanya perubahan yang signifikan. Alkohol mempengaruhi pengambilan keputusan pada saat situasi berisiko dengan kemampuannya dalam menyebabkan disfungsi akut di korteks prefrontal ventromedial. Akibatnya, fungsi eksekutif ini akan menjadi terganggu. Hal ini akan membuat para penjudi yang dalam pengaruh alkohol cenderung akan menghabiskan jumlah uang lebih besar saat berjudi dan bermain dengan taruhan yang lebih tinggi meski mengalami kerugian. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Anindita, tidak Mandari dengan 3 digit dan terakhir 218. Di sini, kecanduan judi khususnya dalam bentuk judi online terbukti memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental individu. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam perilaku judi berkorelasi dengan meningkatnya gejala depresi, kecemasan, stres, insomnia, serta perasaan kesepian yang berujung pada penurunan kualitas hidup. Pada masa pandemi COVID-19, kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya rasa cemas dan kesepian yang mendorong individu untuk berjudi, sehingga memperparah distress psikologik dan mengurangi kontrol diri. Lalu selain itu, kecanduan judi tidak hanya berdampak pada aspek emosional, tetapi juga berkontribusi pada masalah sosial dan psikososial, seperti konflik keluarga, isolasi diri, rasa malu, dan rasa bersalah akibat kerugian finansial. Bahkan penelitian baru juga menunjukkan bahwa tingkat keparahan judi berkaitan dengan meningkatnya resiko munculnya suicidal ideation dengan faktor kesehatan mental seperti depresi dan juga kecemasan berperan sebagai mediator yang paling penting. Dengan demikian, kecanduan judi ini dapat dipandang sebagai masalah kesehatan yang kompleks dan yang memerlukan upaya pencegahan, intervensi psikologis, dan dukungan sosial yang komprehensif. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Michelle dengan 3 digit yang terakhir 111. Saya akan bahas dampak kecanduan judi pada perekonomian. Kalau kita lihat dari sisi individu, banyak pecandu judi terjebak dalam ilusi keuntungan. Mereka percaya bisa melipat gandakan uang, padahal sistem jelas menguntungkan penyelenggara. Akibatnya, kerugian terus berulang dan pemain terdorong untuk terus berjudi demi menutupi kekalahan. Lama-kelamaan, hal ini sering berujung pada penumpukan utang yang baik dari pinjaman resmi maupun ilegal, akhirnya membebani tidak hanya diri mereka, tapi juga keluarga. Produktivitas kerja pun terganggu karena waktu habis untuk berjudi, sehingga pendapatan menurun dan kondisi rumah tangga semakin sulit. Dalam jangka panjang, dampaknya bisa serius seperti kredit macet, kehilangan aset, bahkan turunnya kualitas hidup keluarga. Kalau kita geser ke level nasional, skalanya jauh lebih besar. Data PPATK tahun 2024 menunjukkan sepanjang 2023 ada lebih dari 168 juta transaksi judi online dengan total perputaran dana mencapai 327 triliun rupiah. Perputaran dana sebesar ini memperlihatkan tingginya kerentanan ekonomi masyarakat. Dana ini berasal dari tabungan, aset, atau utang pribadi orang-orang terjebak judi. Jadi fenomena makroekonomi ini sebenarnya berawal dari ribuan kerugian personal yang bila dikumpulkan
menggerus stabilitas keluarga dan juga masyarakat. Perkenalkan, saya Zulkarnain Bale dengan 3 digit terakhir NIM saya 161. Selanjutnya saya akan membahas mengenai poin dampak sosial dari kecanduan judi. Kecanduan judi bukan hanya masalah individu, tetapi juga membawa dampak besar pada kehidupan sosial. Pertama, relasi keluarga seringkali rusak. Kebiasaan berjudi menguras keuangan rumah tangga, memicu kebohongan, konflik, bahkan berujung pada pengabaian anak dan perceraian. Kemudian yang kedua, penderita cenderung menarik diri dari lingkungan sosial karena rasa malu atau bersalah. Akibatnya mereka kehilangan dukungan sosial yang sehat dan justru terjebak dalam lingkungan yang semakin memperkuat adiksi. Yang ketiga, dampak ini meluas ke masyarakat. Anak-anak dari keluarga dengan gambling disorder berisiko mengalami masalah psikologis dan prestasi akademik. Sementara tekanan finansial dapat mendorong munculnya tindak kriminal kecil yang menimbulkan keresahan sosial. Kemudian, kita bisa melihat bahwa kecanduan judi adalah persoalan kompleks yang merusak keluarga, memutus ikatan sosial, dan juga mengganggu stabilitas komunitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya akan Dermawan Tersebut dengan 3 digit NIM 255. Jadi selanjutnya ada terapi psikologis. Jadi terapi psikologis ini merupakan pendekatan utama dalam pelaksanaan gambling addiction dengan tujuan membantu pasien mengendalikan dorongan berjudi, mengubah pola pikir maladaptif, serta membangun strategi coping yang sehat. Cognitive Behavioral Therapy atau CBT terbukti paling efektif dengan menekankan pada identifikasi serta restrukturisasi distorsi kognitif seperti keyakinan salah tentang hampir menang atau keberuntungan akan berubah, serta melatih keterampilan mengatasi stres tanpa berjudi. Selain CBT, motivational interviewing atau MI itu digunakan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam berhenti berjudi, terutama pada mereka yang masih ambivalen. Terapi kelompok dan dukungan sebaya seperti misalnya Gamblers Anonymous juga berperan penting karena menyediakan lingkungan sosial yang suportif dan mengurangi isolasi. Pada kasus dengan masalah keluarga, terapi keluarga dapat membantu memperbaiki komunikasi, memulihkan kepercayaan, dan mengurangi konflik akibat dampak finansial maupun emosional. Dengan pendekatan psikologis yang komprehensif, pasien memiliki peluang lebih besar untuk mencapai remisi, mencegah kekambuhan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang dokter, perkenalkan saya Rai Maesa Paramananda Sadia dengan 3 digit NIM terakhir saya 249. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pendekatan farmakologi untuk gambling disorder. Jadi pada gambling disorder ini sendiri target utamanya adalah sistem dopaminergik dan serotonergik, di mana itu mengatur terkait perilaku adiktif kita. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan untuk obat dengan jenis antagonis opioid seperti naltrexone ataupun nalfemen, di mana penggunaan obat ini dapat mengurangi craving dan respon reward otak kita. Lalu obat sejenis ini juga efektif pada pasien dengan riwayat keluarga adiksi ataupun yang impulsivitasnya tinggi. Dan ada penelitian menggunakan RCT atau randomized control trial, di mana naltrexone ini berhasil menurunkan frekuensi dan intensitas dari berjudi. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan SSRI seperti paroxetine, di mana obat sejenis ini mampu mengurangi gejala komorbid seperti depresi dan kecemasan. Lalu untuk hasil penelitian sendiri juga bervariasi dari antara individu. Lalu selanjutnya kita bisa menggunakan obat sejenis mood stabilizer atau antipsikotik, di mana seperti Iltium ataupun olanzapine, di mana ini berpotensi untuk digunakan pada pasien dengan gangguan impulsif. Dan juga namun sayangnya untuk efektivitasnya sendiri terbatas dan memiliki risiko efek samping. Jadi untuk dari rekomendasi juga beberapa penelitian untuk mengkombinasikan antara terapi farmakoterapi dengan penggunaan psikoterapi seperti CBT ataupun yang lainnya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gus Young Gunakersana Jandrawibowo dengan 3 digit NIM 087. Di sini saya akan membawakan mengenai kesimpulan dari presentasi ini, dari student project ini. Pertama, bahwa kecanduan judi ini adalah suatu gangguan perilaku adiktif yang ditandai dalam DSM-5 dan memiliki beberapa diagnosis ataupun ditandai dengan gejala-gejala seperti perilaku berjudi yang persisten, sulit dikendalikan, dan juga mengganggu aspek-aspek psikologi, sosial, dan ekonomi dari pasiennya. Berbeda dengan judi yang rekreasional, ini ditandai dengan beberapa faktor, yaitu multifaktorial termasuk biologis, psikologis, sosial, dan juga ekonomi, serta apabila ada penggunaan substansi yang ilegal.
dampaknya meluas dari masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan suicidal ideation, dan juga kerugian finansial hingga keberangkutan. Oleh karena itu penanganannya harus komprehensif dari baik terapi secara psikoterapi atau psikologis ataupun pendekatan secara farmakologis, dukungan sosial serta kebijakan dari pemerintah. Baik, di sini saran dari kami adalah pertama diperlukan upaya pencegahan melalui edukasi bahaya judi online khususnya pada generasi muda, serta perlu adanya penyediaan akses layanan konseling dan juga terapi yang mudah dijangkau. Selain itu juga dukungan keluarga dari lingkungan sosial juga sangat penting, serta pemerintah juga perlu memperkuat regulasinya serta pengawasan terhadap penjudian dari agar tidak semakin meluas. Selain itu, riset lanjutan mengenai strategi pencegahan juga harus dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan dari pemerintah, seperti yang kami bilang di kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih.